Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat dan tetap semangat belajar ya. Kembali lagi di mata pelajaran seni budaya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa kalian isi absen di link Google Form yang sudah Ibu kasih ya. Lalu kalian persiapkan buku catatan dan juga buku pelajaran seni budaya. Setelah itu kalian bisa menyimak dan juga menulis apa yang akan Ibu sampaikan, dan apabila ada materi yang kalian belum pahami, kalian boleh bertanya ya. Oke, langsung saja kita ke materi tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Dalam bernyanyi, baik itu bernyanyi musik tradisional ataupun musik modern, tentunya kita harus mengetahui teknik vokal terlebih dahulu. Kenapa? Karena teknik vokal adalah cara agar kita dapat memproduksi suara dengan baik dan benar, sehingga suara yang kita hasilkan akan mengeluarkan suara yang jelas, indah, dan juga nyaring. Teknik vokal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada artikulasi. Apa itu artikulasi? Ayo, Ibu pengen tahu. Artikulasi itu apa sih? Ya, betul. Artikulasi itu adalah pengucapan kata demi kata dalam lirik lagu yang baik dan jelas. Nah, jadi kita dalam bernyanyi harus mengucapkan kalimat lagu dengan jelas. Kenapa? Supaya pesan dalam lagu tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Kedua, ada teknik prasering. Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar dalam bernyanyi supaya maknanya dapat tersampaikan dengan jelas sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, contohnya seperti apa sih prasering itu? Nah, Ibu di sini akan mencontohkan semuanya dalam lagu Manuk Dadali ya. Nah, lirik dari lagu Manuk Dadali itu kan aslinya seperti ini ya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, gitu kan. Nah, kalau praseringnya salah atau tidak benar, akan menjadi seperti ini. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Nah, itu kan pemenggalan kalimat atau pemenggalan katanya tuh tidak benar gitu. Dalam lagu aslinya bukan seperti itu. Nah, jadi prasering itu merupakan salah satu hal yang sangat penting juga dalam bernyanyi ya, supaya maknanya dapat tersampaikan dengan jelas kepada pendengar seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada atau ketepatan nada, atau bisa disebut juga dengan pitch. Nah, intinya pada saat kalian bernyanyi, kalian tidak boleh false, atau kalian harus sesuai dengan tinggi rendahnya suatu nada dalam lagu tersebut. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan teknik intonasi yang benar dan juga yang salah. Pertama, Ibu akan mencontohkan yang benar dulu ya. Dalam lagu Manuk Dadali nih, Ibu akan mencontohkannya dalam lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Nah, itu yang benar ya. Yang salahnya seperti apa? Seperti ini. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Nah, itu intonasinya kurang tepat, atau bisa disebut nadanya itu tidak nyampe seperti itu. Jadi terdengarnya itu kesannya tuh seperti false gitu. Jadi kalian dalam bernyanyi harus memperhatikan juga intonasinya gitu ya. Lalu yang keempat ada teknik
teknik pernafasan. Nah, dalam teknik pernafasan, apa itu pernafasan? Pernafasan itu adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Nah, dalam teknik pernafasan ini juga harus diperhatikan. Kita harus bisa mengatur pernafasan dengan sebaik mungkin, karena kalau kita istilahnya boros dalam bernafas, apalagi dalam bernyanyi, itu akan menyebabkan kita cepat lelah gitu dalam bernyanyi. Jadi kalian harus bisa memanage pernafasan seperti itu ya. Nah, pernapasan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pernapasan dada, yang kedua ada pernapasan perut, dan yang ketiga ada pernapasan diafragma. Nah, pernapasan dada itu seperti apa Bu kalau dipakai dalam bernyanyi? Nah, kalau kita bernyanyi dengan menggunakan pernapasan dada, maka dada kita itu akan membusung ke depan dan bahu kita akan terangkat, otomatis bahu kita akan terangkat. Dan kalau kita menggunakan pernapasan perut, perut kita akan mengembang ke depan, mengembung ke depan. Ya, pokoknya otot perut itu ikut bekerja, jadi si perut mengembung ke depan gitu. Nah, yang ketiga ada pernapasan diafragma. Nah, pernapasan diafragma itu letaknya di mana sih Bu? Nah, pernapasan diafragma letaknya di tulang rusuk bagian bawah. Jadi pernapasan diafragma itu memisahkan antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Jadi ketika kita mengambil nafas atau bernyanyi dengan menggunakan pernapasan diafragma, cirinya itu ketika kita mengambil nafas, maka si diafragmanya akan turun ke bawah. Ketika kita mengeluarkan udara atau mengeluarkan nafas, itu akan naik ke atas. Contohnya seperti ini ya. Kita ambil nafas dulu. Jadi coba kalian bisa mencobanya ya di rumah masing-masing. Ketiga pernafasan itu, mana pernafasan yang baik untuk dipakai dalam bernyanyi, dan pernapasan mana yang menurut kalian nyaman gitu. Nah, sekarang apa Bu bedanya pernapasan dada, diafragma, dan juga perut? Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, pernapasan menurut kalian pernah dengar gak pernapasan yang sering digunakan oleh penyanyi-penyanyi atau artis-artis di luar sana itu pernapasan apa sih? Ibu pengen tahu nih. Apa ya? Apa sih? Nah, kalau nggak tahu, Ibu nih ingin kasih tahu ke kalian. Jadi, pernapasan yang sering digunakan oleh penyanyi di luar sana, oleh artis-artis di luar sana, itu pernapasan diafragma. Kenapa Bu pernapasan diafragma? Kenapa nggak pernapasan perut atau nggak pernapasan dada aja gitu? Nah, karena pernapasan diafragma ini sifatnya fleksibel, dan juga ketika kita bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma, kita tidak akan mudah capek dan juga bernyanyinya akan lebih leluasa gitu. Beda halnya dengan menggunakan pernapasan dada dan perut. Nah, ketika kita bernyanyi dengan menggunakan pernapasan dada dan perut, itu nafas kita akan pendek gitu. Akan pendek, nafas kita yang keluarkan atau yang kita hirup itu akan pendek gitu. Kalau kita menggunakan pernapasan dada atau perut gitu, dan akan menjadi mudah lelah gitu. Dan biasanya pernapasan dada digunakan untuk nada-nada rendah gitu. Semoga dapat dimengerti ya. Lalu yang kelima ada sikap badan. Nah, sikap badan adalah posisi badan seseorang ketika bernyanyi, baik itu berdiri ataupun duduk. Yang terpenting tidak mengganggu saluran pernapasan gitu. Dan baiknya ketika seseorang sedang bernyanyi, posisi badan harus tegak, tidak boleh bungkuk gitu.
dan juga harus rileks. Jadi suara yang kita hasilkan atau lagu yang kita nyanyikan itu akan lebih terdengar enak gitu, dan nafas juga tidak tersumbat, tidak kesusahan gitu. Kita mengambil nafas tidak kesusahan, dan kita juga akan lebih rileks dalam bernyanyinya seperti itu. Jadi posisi badan saat bernyanyi selain berdiri boleh juga duduk, tapi ya gitu, badannya harus tegak dan juga harus rileks gitu saat bernyanyi. Nah, yang keenam ada teknik resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut turut bergetar di sekitar mulut atau tenggorokan. Nah, contohnya seperti ini ya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, beber genjang jangna bangun taya karingrang. Nah, di sini tuh akan ikut bergetar gitu kalau memakai resonansi yang baik dan benar. Kalau misalkan tidak memakai resonansinya kurang baik, akan menjadi seperti ini. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber genjang jangna bangun taya karingrang. Nah, itu resonansinya kurang dipakai gitu. Jadi tidak ada jadi kesannya tuh seperti lemah dan tidak ada power gitu, seperti tidak ada power. Jadi rongga-rongga udara seperti di mulut, baik itu di tenggorokan, itu tidak terasa gitu getarannya kalau misalkan resonansinya kurang baik gitu dalam bernyanyi. Yang ketujuh ada vibrato. Apa itu vibrato? Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara menggunakan gelombang suara yang bergetar dan teratur, dan biasanya vibrato berada atau digunakan dalam akhir kalimat sebuah lagu. Dan vibrato juga tidak baik kalau misalkan digunakan secara berlebihan seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan vibrato dalam menyanyi, itu juga kita harus bisa mengontrolnya atau bisa menyesuaikannya dengan lagu yang kita nyanyikan. Nah, contoh vibrato seperti ini ya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber genjang jangna bangun taya karingrang. Rang itu kan ada di akhir kalimat lagu itu ada gelombang ya. Nah, itu disebut dengan vibrato. Begitu anak-anak. Oke, yang kedelapan ada improvisasi. Improvisasi adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan menambah atau menghilangkan sebagian melodi dengan profesional tanpa mengubah melodi pokoknya. Nah, contoh improvisasi seperti ini ya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber genjang jangna bangun taya karingrang. Nah, melodi pokoknya kan bukan gitu ya, karingrang gitu kan. Karingrang ini diimprovisasi menjadi karingrang. Nah, seperti itu kira-kira. Kalian boleh juga mencobanya pada lagu-lagu yang kalian hafal atau yang kalian sukai untuk mengimprove, tapi jangan berlebihan juga, karena kalau misalkan kita mengimprove-nya atau mengubah lagu tersebut secara berlebihan akan tidak enak didengar juga, dan akan seperti mengubah lagu aslinya secara keseluruhan gitu. Itu tidak boleh ya. Jadi mengimprove hanya dalam akhir-akhir kalimat lagu atau pertengahan juga boleh gitu. Yang pastinya kalau kita mau mengimprove sebuah lagu, jangan terlalu berlebihan gitu ya anak-anak. Nah, yang kesembilan ada ekspresi. Ekspresi ini adalah bagaimana cara seseorang dapat menyanyikan sebuah lagu
sesuai dengan makna lagunya. Jadi ketika kita menyanyikan sebuah lagu, kita harus paham dulu tentang isi lagu tersebut gitu, supaya kita dapat mengekspresikannya sesuai dengan lagu tersebut. Apakah dalam lagu tersebut menceritakan sebuah kesedihan atau kegembiraan, jadi kita harus mengekspresikan sesuai dengan isi lagu tersebut. Dan si ekspresi ini juga sebenarnya balik lagi ke penyanyinya gitu. Apakah penyanyinya dapat mengekspresikannya dengan baik atau tidak gitu. Karena kalau si penyanyinya tidak menguasai atau tidak memahami tentang makna lagu yang akan dinyanyikan, maka ekspresi yang dikeluarkan saat menyanyi tidak akan maksimal dan bisa jadi penjiwaannya juga tidak akan sampai gitu kepada audiens atau kepada pendengar begitu. Jadi ekspresi adalah salah satu yang paling penting juga dalam bernyanyi ya anak-anak. Jangan sampai isi lagu yang akan kita nyanyikan itu sedih, tapi kita mengekspresikannya dengan muka atau dengan mimik muka atau dengan gestur tubuh yang kesannya tuh gembira gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu makna dari lagu yang akan kita nyanyikan supaya ekspresi yang kita keluarkan akan lebih maksimal. Seperti itu anak-anak. Teknik bernyanyi lagu daerah. Sama halnya dengan lagu modern, lagu tradisi juga dapat dinyanyikan secara perorangan atau berkelompok. Nah, teknik bernyanyi secara perorangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada sinden dan juga madihin. Dan begitupun juga berkelompok. Nah, berkelompok di sini ada teknik unisono, ada juga vokal group. Nah, mari kita bahas satu persatu. Teknik perorangan yang pertama ada sinden. Nah, sinden di sini adalah wanita yang bernyanyi dengan diiringi oleh alat musik gamelan. Nah, untuk lebih jelasnya dan contohnya kalian bisa simak di video berikut ini. Nah, kira-kira seperti itu contoh sinden atau teknik bernyanyi secara perorangan. Teknik perorangan yang kedua itu ada madihin. Nah, apakah kalian sebelumnya sudah mendengar madihin itu apa? Belum ya? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan madihin itu apa. Madihin adalah seseorang yang bernyanyi pantun atau lagu-laguan sekaligus memainkan alat musik seorang diri. Nah, untuk lebih jelasnya madihin itu seperti apa, kalian bisa lihat juga contohnya di tayangan video berikut ini. Gasan kakawanan nang masih sekolah, baik di SMP, SMA atau madrasah. Umuran buhanmu pasti banyak masalah, bermacam-macam bilang alihai sudah. Mulai pelajaran kenapa tak rasa susah, dalam berkawan ada yang bikin marah, atau asmara cinta bertepuk sebelah. Bisa jua duit asa kada cukupkah, sampai masalah keluarga di rumah. Hendak jua curhat, hendak jua berkisah, tapi takutan kalau pina tak salah. Curhat lawan guru kalau pina nilai merah. Nah, langsung saja kita masuk ke teknik yang kelompoknya. Yang pertama ada unisono. Unisono, kalian masih ingat apa itu unisono? Ya, unisono adalah teknik bernyanyi dengan satu suara dan hanya menyanyikan melodi pokoknya saja. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya
bernyanyi secara unisono itu seperti apa? Mari kita lihat video berikut ini. Nah, teknik kelompok yang kedua yaitu vokal group. Nah, vokal group adalah teknik bernyanyi dengan lebih dari satu suara. Nah, lagu daerah kan hanya mempunyai satu melodi pokoknya saja. Kalau dinyanyikan dalam vokal group gimana Bu? Itu kan hanya punya melodi pokoknya saja gitu. Sedangkan vokal group kan lebih dari satu suara gitu. Nah, jadi apabila lagu daerah ingin dinyanyikan secara vokal group, maka kita harus mengubahnya atau mengaransemennya terlebih dahulu harus membagi melodinya menjadi beberapa bagian gitu, menjadi beberapa melodi supaya dapat dinyanyikan secara vokal group. Seperti itu anak-anak. Berikut contoh dari bernyanyi secara vokal group. Sekarang kita masuk ke gaya bernyanyi lagu daerah. Musik dan lagu-lagu daerah di Indonesia sangatlah beragam dan unik. Tentunya setiap daerah mempunyai gaya musikal tersendiri dalam menyanyikan lagu daerahnya masing-masing. Nah, gaya musikal dalam lagu tersebut yang membedakan adalah lagu daerah satu dan lagu daerah lainnya dan juga karakteristik yang mencerminkan masyarakatnya. Nah, contohnya dalam lagu Sunda dan Jawa. Nah, dalam menyanyikan lagu Sunda dan Jawa itu kesannya terdengar lembut atau kalem gitu. Beda halnya dengan lagu Batak. Nah, dalam lagu Batak kesannya tuh dalam bicara sehari-hari aja seperti kasar gitu. Dan apalagi ya menyanyikannya juga kesannya ya terdengar kasar gitu kalau lagu Batak gitu. Dan lagu Batak itu mempunyai keunikan tersendiri gitu dalam menyanyikan lagu daerahnya. Orang Batak suka memainkan atau menggerakkan tangannya dengan gerakan sederhana seperti ini. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai keunikan atau ciri khasnya tersendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak contoh video lagu Batak yang mempunyai keunikan dan bagaimana cara bernyanyinya orang Batak gitu. Mari kita simak video berikut ini. Itu dia penggalan contoh dari gaya musikal lagu daerah Batak. Nah, gaya musikal dapat dibagi menjadi beberapa kondisi. Yang pertama ada gaya lokal, yang kedua ada gaya individual, yang ketiga ada gaya periodikal. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan gaya lokal? Nah, gaya lokal adalah cara menyajikan lagu-lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Lalu yang kedua, gaya individual adalah karakteristik seseorang yang menciptakan lagu daerah sehingga akan berbeda dengan daerah lainnya. Yang ketiga, ada gaya periodikal. Apa itu gaya periodikal? Gaya periodikal adalah karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu.
Jadi dalam gaya lokal kalian bisa melihatnya dari cara penyajian lagu daerahnya. Nah, lalu yang kedua, di gaya individual kalian bisa lihat di pencipta lagunya gitu, seseorang yang menciptakan lagunya gitu. Itu kalau individual. Nah, kalau periodikal kalian bisa lihat di karakteristik zamannya gitu. Kalau individual karakteristik seorang pencipta lagunya, kalau yang periodikal karakteristik zamannya gitu. Setiap orang kan akan jadi setiap daerah itu akan berbeda-beda gitu cara penyajiannya. Nah, itu yang disebut dengan gaya lokal. Kalau gaya individual, setiap manusia juga kan mempunyai ciri khasnya masing-masing, ciri khasnya tersendiri gitu. Nah, itu bisa dilihat dari seseorang yang menciptakan lagunya. Nah, itu yang disebut dengan gaya individual gitu. Nah, kalau yang ketiga, tidak manusia aja gitu yang mempunyai ciri khas atau perkembangan gitu. Jadi di budaya juga mempunyai perkembangan atau ciri khas gitu. Jadi di gaya periodikal, setiap zaman dari zaman 1 ke zaman 2 ke zaman 3 itu akan mempunyai perubahan, akan mengalami perubahan, anak-anak. Jadi dari zaman ke zaman itu akan mengalami perubahan, dan dari zaman 1 ke zaman selanjutnya itu akan menimbulkan gaya musikal yang berbeda-beda gitu sesuai dengan zamannya tersebut. Nah, mungkin segitu saja yang bisa Ibu sampaikan pembahasan materi tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah ini. Dari materi pembelajaran yang sudah tadi Ibu paparkan, apakah ada yang mau bertanya tentang teknik dan gaya bernyanyi dari lagu daerah? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu cukupkan saja materi pembelajaran kali ini. Nah, untuk tugasnya, kalian menyanyikan lagu daerah yang kalian ketahui, bebas dari daerah mana saja, tetapi harus memperhatikan gaya teknik dan gaya bernyanyi lagu dari daerah tersebut. Kalian harus menyesuaikan dengan daerah dari lagu yang kalian akan nyanyikan, seperti itu. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.